Selamat siang Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Mari kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur, terima kasih kepadamu karena pada hari ini kami kembali boleh datang beribadah, memuji dan memuliakan namamu. Tuhan, kami berdoa untuk semua teman-teman yang sudah hadir. Biarlah Tuhan limpahkan kasih-Mu kepada setiap kami, berkati setiap kami, persiapkan kami dengan hati yang sungguh-sungguh seperti seorang murid untuk mendengarkan firman-Mu. Pakailah kami semua Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami semua berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan sama-sama membuka Alkitab di dalam Roma pasal 8 ayat 6 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tapi jika Kristus adalah di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Saya berikan tema pada hari ini untuk kita renungkan bersama, pikiran yang berpusatkan kepada Kristus. Pikiran yang berpusatkan kepada Kristus. Setiap orang kita berpikir. Setiap orang kadang kita berpikir tentang masa depan. Kita berpikir tentang kebaikan. Mungkin ada orang yang sedang berpikir tentang kejahatan. Bisa saja terjadi. Pikir tentang pekerjaan. Pikir tentang makanan. Pikir tentang segala sesuatu yang diperlukan. Itu kita ada dalam pikiran kita. Banyak orang yang berpikir tentang uang. Itu berarti masalah yang ada di dunia ini. Hari ini saudara, kita mau melihat bagaimana hidup seseorang yang mau melepaskan pikiran dagingnya menuju pikiran yang rohani, yaitu pikiran yang berpusatkan kepada Kristus. Yang pertama saudara, pikiran daging itu merupakan jalan menuju maut. Di dalam ayat 6 sampai 8, di situ ada kunci kata pikiran atau mentalitas daging itu maut. Jadi pikiran itu hanya sesat dan sesaat. Nah, pola pikir itu berorientasi kepada batin kita, di mana kita hanya berpikir akan kehidupan pribadi kita terus menerus. Kemudian ada yang disebut dengan pikiran daging lah. Nah, pikiran daging ini bersifat tubuh fisik.
di mana cara hidup manusia lama yang dikuasai dosa, yang terpisah dari Allah. Orang yang mempunyai pikiran daging itu semua berhubungan dengan kemanusiaan melulu. Mau cari uang, masa depan bagaimana caranya, bahkan berpikir bagaimana cara dapat uang yang cepat itu. Bila perlu tanpa kerja. Jadi itu pikiran-pikiran yang disebut pikiran manusia. Pikiran-pikiran yang bagi orang percaya disebut pikiran yang sesat. Rasul Paulus menjelaskan mengapa pikiran daging itu menuju maut. Sebab pikiran daging itu merupakan berlawanan, perseteruan terhadap Allah. Bermusuhan terhadap Allah. Allah tidak suka terhadap pikiran-pikiran yang berkeinginan daging itu. Sebab ia tidak takluk pada hukum Allah. Orang-orang yang berpikir terhadap pikiran daging tidak takluk pada hukum Allah. Dan ini bisa terjadi terhadap orang-orang yang belum percaya atau sungguh-sungguh percaya dalam Kristus. Mereka lebih senang akan hidup di dunia ini. Apalagi disuruh pilih ke gereja atau bertamasya. Orang yang berpikiran masih kedagingan, dia akan pilih bertamasya. Tetapi orang yang punya pikiran di dalam Tuhan, dia akan pilih ke gereja. Beda kan? Itu istilah yang lebih jelas. Di mana pikiran yang bersifat kedagingan dan pikiran yang bersifat ketidakdagingan, yang sifatnya rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama menguji di manakah kita sebenarnya. Sekian lama kita hidup sebagai orang percaya. Apakah hidup kita diarahkan kepada kenyamanan sehari-hari bersama manusia lainnya, teman-teman, status, pangkat, atau kita mau hidup yang berperkara dengan roh, di mana kita harus ikut kehendak Allah, di mana kita harus percaya kepada Tuhan, di mana banyak hal yang kita rasa senang di dunia ini harus kita tinggalkan. Saudara, pikiran manusia selalu kepada materialistik, ambisi, kedudukan. Kita egois, maunya untuk kita, maunya bagi saya, maunya saya yang dapat. Tapi orang yang berpikiran di dalam Kristus, pikirannya beda. Bukan hanya untuk kita, tapi bagaimana saya memberikan untuk orang lain. Bagaimana saya mengulurkan tangan buat orang lain. Bagaimana saya menghargai orang lain. Bagaimana ada pujian kepada orang lain. Itu merupakan hubungan dengan Kristus yang perlukan. Saudara, hidup yang berpikiran kedagingan itu tanpa ada roh di dalamnya, itu disebut tidak rohani. Hanya berpikir terhadap kebutuhan-kebutuhan pribadi. Makan, minum, pangkat, berfoya-foya dan sebagainya. Kosmetik dan sebagainya. Jadi hidupnya itu seperti orang yang pakai bedak, di luar saja kelihatan bagus, tapi di belakang, di dalamnya itu mungkin sudah bopeng, sudah keriput dan sebagainya. Jadi dia tidak tampil sesuai dengan apa adanya. Dia tampil dengan kebohongannya. Itu orang yang hidup di dalam kedagingan. Dia suka menutupi dirinya. Saudara, ajaran firman Tuhan kita harus terus terang
jujur. Kita tidak boleh melawan kasih Tuhan, perintah Tuhan. Itu ajaran daripada Tuhan untuk kita semuanya. Saudara, seseorang yang GPS-nya rusak, setiap kali dia mengira bahwa untuk mencapai tujuan itu masih jauh dan masih jauh, maka dia itu hatinya itu tidak senang, tidak merasa tenang. Padahal GPS yang dia pakai itu sudah cocok, sudah menolong dia. Tapi dia hatinya dalam perjalanan dia bisa jengkel. Itu sama dengan orang yang berpikiran daging, di mana Tuhan sudah menolong dia, memelihara dia, menjaga dia, tapi tetap saja bersungut-sungut. Orang Israel pernah mengalami seperti itu, saudara. Tuhan Allah sudah menolong mereka dalam perjalanan keluar dari perbudakan Mesir. Dia ditolong oleh Allah, baik pagi maupun malam, dijaga, dipelihara oleh Allah. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tetap bersungut-sungut, mereka tidak puas, mereka tidak merasa senang. Mereka maunya seperti yang mereka mau, bukan seperti apa yang Tuhan mau. Hidup di dalam daging adalah hidup seperti apa yang kita mau. Tapi hidup di dalam roh adalah hidup yang seperti apa yang Tuhan mau. Itu perbedaannya. Kedua, saudara, pikiran roh. Pikiran roh itu merupakan hidup dan damai bagi orang yang di dalam Kristus. Saudara, lawan daripada hidup dalam roh adalah hidup di dalam daging. Hidup di dalam roh adalah hidup yang penuh damai sejahtera. Hidup yang dipelihara Tuhan. Saudara, Roh Kudus itu bukan roh manusia. Roh Kudus itu merupakan roh yang ilahi. Kualitas daripada roh yang ilahi itu adalah roh yang kekal. Roh yang mendampingi kita. Bukan hanya sifatnya sementara, tapi dia mendampingi kita selama-lamanya. Jadi damai sejahtera daripada Allah itu merupakan shalom, damai sejahtera yang selama-lamanya bagi kita. Kalau kita berdamai dengan Tuhan Allah, berarti damai sejahtera Allah itu selalu mendampingi kita. Dia tidak akan tinggalkan kita. Tapi saudara, jangan salah. Kadang mungkin karena kita lebih mementingkan diri sendiri, karena merasa diri hebat, karena merasa tidak butuh Tuhan, maka kita bisa pikir saya tidak butuh pertolongan Allah. Ada banyak orang yang terjadi di dunia ini, saudara. Kekayaan yang dia dapatkan hari ini membuat ia jauh daripada Allah. Karena dia anggap saya yang kerja, saya yang berusaha, saya yang mati-matian cari uang, saya yang dagang. Seakan-akan dia mau bandingkan, percuma orang itu ke gereja, percuma orang itu percaya pada Tuhan, toh hidupnya tidak lebih baik daripada saya. Jadi kadang dia menjadi sombong, kadang dia menjadi tidak butuh Tuhan. Tapi ingat saudara, mungkin orang itu punya uang yang banyak, seakan-akan tidak butuh Tuhan, tapi dia itu tidak sanggup mempertahankan nyawanya kalau Tuhan mau ambil sekarang juga, saudara. Itu sebabnya maka Tuhan senantiasa berkuasa atas manusia. Saudara, Allah itu adalah roh. Kalau kita mau buka hati, maka roh Allah itu akan berdiam dalam hidup kita. Dia akan tinggal dalam hidup kita.
Jadi kalau dia tinggal dalam hidup kita, kita mesti memakai roh itu dengan sebaik-baiknya. Setiap kita yang sudah percaya pada Tuhan, roh Allah itu tinggal diam dalam hidup kita. Tetapi seringkali waktu kita bertindak, waktu kita berpikir, kita tidak menyerahkan semuanya kepada roh Allah. Kita masih tindak sendiri. Kita biarkan roh Allah itu berdiam. Kita biarkan roh Allah itu tidak melakukan sesuatu. Kita mau lakukan sendiri. Kita mau berpikir sendiri. Kita mau lakukan banyak hal. Kita anggap kita sudah pintar dan sebagainya. Dan hal ini seringkali yang membuat kita gagal. Jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka dikatakan dia bukan milik Kristus. Jadi kalau kita ngaku kita adalah milik Kristus, itu berarti kita memiliki roh daripada Kristus itu. Nah, orang yang memiliki roh daripada Kristus itu ditandai dengan kehadiran Allah dalam hidupnya. Tutur katanya, perbuatannya, tingkah lakunya, semua yang dia lakukan, dia selalu akan memuliakan Allah. Dia tidak gampang sekali, mungkin seperti orang biasa, emosi, tidak sanggup menahan diri. Dia sanggup menahan diri. Itu orang yang percaya. Maka firman Tuhan ingatkan pada kita, jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuhmu yang sudah mati karena dosa, tapi karena Kristus ada dalam kamu, tapi roh Allah tetap hidup karena kebenarannya. Jadi roh Allah hidup dalam hidupmu. Waktu roh Allah hidup dalam hidup kita, maka hidup kita itu bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Segala sesuatu yang aku lakukan bukan kuasaku, bukan kepintaranku, bukan kehebatanku, tapi Kristus yang ada di dalamku. Tanda orang yang benar-benar mempersiapkan hati dan sudah menerima roh Tuhan itu bukan berarti hidupnya itu tidak lagi suka-suka hati dalam Tuhan. Ada banyak orang yang hidupnya mau suka-suka. Dipikirkan Tuhan itu tidak melihat aku. Dia pikirkan Tuhan itu kan tidak pernah menghukum aku. Dia pikirkan Tuhan itu begitu baik terhadap aku. Saya melanggar, saya tidak taat, gak apa-apa. Padahal Tuhan tahu. Saudara, Tuhan itu seperti satu raksasa yang besar. Dia berdiri di atas gunung, dia melihat setiap yang kita lakukan. Itu bayangan daripada seorang anak kecil. Ada seorang anak kecil waktu dia disuruh gambarkan Tuhan, dia gambarkan seperti seorang raksasa yang besar, yang mengetahui apa yang diperbuat oleh semua manusia. Dan kalau kita sadar Tuhan itu maha tahu, semestinya orang yang hidup di dalam roh Allah itu, dia akan taat kepada Tuhan. Kita sering kalau masuk ke 280, yaitu freeway 280 yaitu karena naik gunung, turun gunung, kemudian ada pemandangan pohon-pohon, indah sekali. Tanpa sadar banyak orang yang nyetirnya itu cepat sekali. Tapi tiba-tiba ada polisi lewat. Dia tangkap satu orang, pakai tembak begitu, tangkap satu orang. Nah, satu orang ditangkap di pinggir jalan, lampu kedap-kedip polisi kelihatan dari jauh, orang sudah mulai pelan semuanya, semua rata-rata pelan. Kadang saya pikir begini ya, padahal polisi sudah tangkap orang, dia gak mungkin tangkap lagi orang kedua. Jadi, kenapa orang semua rata-rata langsung pelan begitu?
Jadi orang itu taat kepada peraturan lalu lintas karena ada polisi. Karena polisi dekat dengan mereka, maka baru dia taat. Kalau dibandingkan dengan hidup orang percaya bagaimana? Hidup orang percaya Tuhan itu melihat kita. Tapi kok kita kadang-kadang tidak bisa taat. Ini kan perlu kita evaluasi hidup kita. Saudara, ketika kita katakan aku mau hidup di dalam roh Tuhan, diperbaharui, maka aku mesti taat. Jadi kalau aku belum bisa taat, berarti aku gagal. Kalau aku belum taat, berarti aku ini perlu diperbaiki. Yang ketiga, saudara, roh Allah itu membangkitkan, jaminan kebangkitan hidup yang baru. Saudara, firman Tuhan mengingatkan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Dia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati itu akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi Paskah yang mau kita peringati sebentar lagi mengingatkan peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib. Satu kematian yang sangat mengenaskan, saudara. Kematian yang sangat tidak adil. Kenapa? Karena Yesus tidak bersalah. Yesus sungguh-sungguh orang yang baik, orang yang memenuhi standar manusia lebih lagi. Tapi justru dia dihukum. Dan dihukum dengan hukuman yang sangat bejat, yaitu disalibkan. Itu Yesus mau menanggung semuanya itu. Mengapa, saudara? Karena Yesus mau menggantikan kita. Supaya kita orang berdosa tidak disalibkan, tidak dihukum, maka menggantikan kita. Roh bagi orang percaya adalah roh yang hidup di dalam Kristus, yang bukan sudah mati saja, tapi yang sudah bangkit. Ketika Yesus mati, dia bukan mati konyol, tapi dia bangkit kembali. Dia bangkit kembali berarti dia menang. Dan bagi orang yang percaya juga mengalami kemenangan. Saudara, dengan kata lain, orang yang bangkit dan hidup dari kebangkitan itu mesti memiliki hidup yang baru. Dia hidup di dalam era hidup yang baru. Bukan lagi sebagai manusia yang berdosa, tapi manusia yang sudah disucikan dosanya. Bukan lagi sebagai manusia yang bejat moral, tapi sebagai manusia yang sudah diubah oleh Tuhan. Saudara, waktu engkau dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita sudah memiliki jaminan keselamatan itu. Di mana di dalam jaminan keselamatan itu kita berjanji tentunya bukan hanya percaya, tapi kita mau diubah. Logikanya adalah, saudara, Allah Bapa membangkitkan Yesus, dan melalui karya Roh yang sama sekarang dan selama-lamanya bagi orang percaya. Karena itu kebangkitan Kristus bukan hanya peristiwa 2000 tahun lalu, tapi itu janji yang ada pada hari ini, besok, dan selama-lamanya, yang harus kita ikuti terus. Janji keselamatan terus menerus, sekaligus sebagai realita bagi orang percaya, supaya orang percaya itu confidence dalam hidupnya bahwa Yesus menyelamatkan kita, Yesus bangkit, Yesus dia sudah
naik ke surga, Yesus sudah turunkan Roh Kudus. Dia menolong kita, memberikan harapan baru. Bukan hanya sekedar sakit sembuh, saudara, itu biasa. Tapi orang yang menerima harapan baru, dia bahkan memiliki kerajaan surga hidup bersama Tuhan. Itu ada transformasi dalam hidupnya. Kalau saudara dan saya sakit suatu hari, mungkin saudara sakit. Saudara dan saya mungkin bisa mengalami kegagalan, bisa. Saudara dan saya mungkin bisa mengalami banyak persoalan, bisa. Tapi satu hal yang saudara dan saya harus pertahankan adalah jangan kita sampai menyerah. Karena apa? Karena Roh Tuhan sudah diberikan kepada kita, dicurahkan buat kita. Karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Pakai dia dengan sebaik-baiknya. Minta pertolongan dia untuk menolong kita. Itu sebabnya di dalam kesulitan, dalam masalah, dalam segala hal, kita mesti buka mata lebar-lebar supaya Roh Tuhan menolong kita. Firman Tuhan yang hari ini kita lihat tadi Roma 8, 6 sampai 11. Saya ulangi ayat yang penting. Firman Tuhan katakan, dan ayat 11, dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Itu menyangkut kepercayaan kita. Kalau kita percaya Yesus menolong kita daripada 2000 tahun yang lalu itu sudah terjadi, maka hari ini kita mesti yakin Dia itu menolong kita. Apa yang bisa kita renungkan bersama sehubungan dengan pikiran yang berfokuskan kepada Kristus, saudara? Hidup orang percaya tidak dituntut macam-macam. Mereka itu tidak dituntut membohongi diri. Mereka tidak dituntut sampai apa yang kita tidak bisa lakukan. Tapi hidup orang percaya yang dituntut adalah Roh Kudus akan menolong kita. Bahkan hidup orang percaya yang berpikiran dalam Kristus, saudara, mereka akan ditolong Tuhan di dalam segala hal kesulitan. Walaupun mereka akan mengalami penderitaan. Dalam perjanjian lama, firman Tuhan ingatkan, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Kenapa? Karena sudah ada kekuatan buat dia. Dalam perjanjian baru, pencobaan-pencobaan yang diberikan tidak pernah melebihi kekuatan kita, karena Tuhan akan menopang kita. Jadi orang yang berpusatkan hidupnya kepada Kristus, hidup dalam Tuhan, maka dia itu akan percaya sepenuhnya akan semua ini. Dia tidak akan gelap hati, putus asa ketika ada kesulitan. Karena dia tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan dia di dalam segala kesulitan. Dia tidak akan merasa stres, bermasalah dalam segala hidupnya sampai mungkin dia mau mencabut nyawa sendiri, tidak. Karena dia tahu Tuhan akan menolong dia. Harus sabar, ada waktunya Tuhan menolong. Saudara, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita. Mari kita hidup berpusatkan perhatian pada Kristus saja. Bukan lagi pada kehidupan kita pribadi di dunia ini. Bukan bersifat material, bukan bersifat harta, bukan bersifat segala
yang dimiliki manusia, yang dicari manusia. Segala yang dicari manusia itu bisa hilang. Bahkan dalam sekejap bisa hilang. Perang terjadi, kehebatan apapun bisa hilang. Tapi kuasa Tuhan, kasih Tuhan, roh Tuhan yang diberikan dalam hidup kita tidak pernah hilang. Berserahlah kepada Tuhan, bukan berserah kepada kekuatan manusia. Berserahlah kepada Tuhan, bukan berserah pada ciptaan manusia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu Tuhan. Pakailah kehidupan kami supaya kami boleh berpikiran seperti Kristus, bukan berpikiran dalam hal-hal dunia ini. Dunia menawarkan banyak hal-hal yang bersifat sementara. Dunia menawarkan harta, dunia menawarkan berkat, dunia menawarkan kuasa, dunia menawarkan pangkat dan sebagainya. Tapi Tuhan Allah menawarkan keselamatan daripada Kristus, pertolongan yang paling kuat. Bahkan setelah kita mati pun ada bersama-sama dengan Tuhan. Itulah pikiran orang yang berpusatkan kepada Kristus. Kalau kita berpikiran pada pusat dunia ini, maka kita mentok kepada hal-hal dunia, mentok pada harta, mentok pada kekuasaan, mentok pada pangkat, mentok pada kesembuhan. Tapi kasih Tuhan tidak mentok sampai di sana. Dia melebihi harta benda kita. Dia melebihi pangkat kuasa. Dia melebihi segala macam dalam hidup kita. Karena apa? Karena kasih Yesus begitu luar biasa dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.